Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. kakak-kakak sekalian. Seperti yang sudah eh, diberitahukan bahwa pada sore hari ini tema kita adalah korupsi dalam tindak pidana perdagangan orang itu. Topik tindak pidana perdagangan orang sendiri itu sebenarnya sudah seperti fenomena gunung es gitu ya, di mana kasus yang terjadi lebih banyak dari kasus yang dilaporkan gitu. Dan berdasarkan berbagai sumber, beberapa bentuk TPPO tuh ada yang beberapa bentuk TPPO yang banyak terjadi tuh ada seperti eksploitasi seksual, terus pekerja ilegal yang sekarang lagi rame gitu ya, seperti apa namanya TKW, TKI keluar negeri gitu berencana untuk bekerja tapi ternyata zong gitu. Lalu ada penjualan bayi, perkawinan kontrak dan lain-lain. Nah, di mana korbannya ini kebanyakan adalah perempuan gitu. Bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sulawesi Selatan, dalam beberapa kasus mirisnya adalah orang-orang terdekat, bahkan keluarga, bahkan orang tua ikut terlibat dalam proses perdagangan orang ini gitu. Selain itu, peningkatan jumlah kasus TPPO di Indonesia juga mengalami peningkatan banyak banget ya 100%, sehingga Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk mengambil langkah cepat untuk memberantas dan mencegah TPPO. Nah, karenanya topik ini sangat penting sekali kita bahas gitu, sehingga dengan mengetahui hubungan antara TPPO dan korupsi dan sekaligus meningkatkan awareness kita gitu terhadap kejahatan ini, kita bisa juga ikut berperan semampu kita untuk mencegah terjadinya TPPO di Indonesia di tahun-tahun datang gitu. Oke, langsung saja saya persilahkan Kak Ira untuk mempresentasikan itu kan ya, memimpin diskusi kita pada uh, sore hari ini. Silakan Kak Ira. Oke, baik, Kak Dia. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk wilayah Makassar, Indonesia Timur ya, Kak Dia. Di sini sudah malam. Ya, di Jakarta mungkin masih setengah enam ya, hampir jam 6 gitu. Sini sudah malam. Selamat malam untuk teman-teman di wilayah Indonesia Timur. Selamat sore untuk kawan-kawan di wilayah Indonesia Tengah, maaf, Barat ya. eh Ya seperti tadi Kak dia sampaikan bahwa sebenarnya saya hanya menyampaikan saja hasil penelitian yang kami lakukan di tahun 2021 kemarin terkait dengan kaitan antara korupsi dan tindak pidana perdagangan orang. Mohon izin saya share screen Kak dia. Boleh Kak Ira. Oke, baik. Ya, teman-teman, saya mulai dari eh, kenapa penelitian ini ada gitu ya, kenapa sampai Spark Indonesia eh, mau melakukan penelitian ini atau mau melihat sejauh mana kaitan antara korupsi dan tindak pidana perdagangan orang gitu ya. Nah, ini sebenarnya berangkat dari eh, diskusi terkait dengan sebenarnya kenapa sampai TPPO itu susah untuk diberantas begitu ya. Eh, Pada saat itu eh, kita melihat bahwa apakah ada sesuatu yang terjadi yang kemudian membuat eh, tindak pidana perdagangan orang yang dikenal sebagai extraordinary crime itu menjadi susah untuk diputus talinya, susah untuk diurai sehingga kita bisa atau negara kita bisa melakukan sesuatu pada korban-korban TPPO. Nah, Spark Indonesia melihat dari data IOM pada tahun 2020 bahwa kasus TPPO itu meningkat sebanyak 154 kasus gitu. Nah, kemudian dari SPAK Indonesia juga melihat kami memberikan data di Sulawesi Selatan bahwa tahun 2019 itu ada 6 kasus yang terjadi itu yang diputuskan sebagai kasus TPPO. Kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 8 kasus
Sekali lagi bahwa ini adalah kasus yang dilaporkan, uh, tidak masuk pada kasus-kasus yang lain yang mungkin saja menjadi kasus TPPO tetapi dianggap sebagai tenaga kerja. Misalnya apa, masyarakat berangkat tapi sampai 5-6 tahun kok nggak kembali-kembali gitu. Tidak ada yang mempertanyakan itu karena itu dianggap sebagai mereka berangkat untuk bekerja, tidak menjadi korban TPPO. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah kenapa sih masyarakat bisa dengan mudah menjual keluarga, anak-anak, bahkan istri maupun saudara mereka? Apakah tidak ada faktor yang lain di luar daripada hanya sekedar nominal uang gitu ya? Kalau nominal kan mereka bisa apa, bekerja, mereka bisa mengusahakan yang lain karena bicara tentang TPPO tentu ini sangat sulit gitu ya, namanya juga perdagangan orang sangat susah. Tapi kok banyak begitu masyarakat yang bisa dengan mudah menjual itu, ada apa gitu? Apakah kemudian ada praktek korupsi mungkin di belakangnya yang menjadikan ini menjadi lebih lebih cepat begitu atau lebih mudah terjadinya. Kemudian kita juga melihat bahwa ternyata terkait dengan TPPO sendiri penanganannya itu kasus per kasus. Eh, Tentu kalau kasus per kasus ini butuh waktu yang sangat panjang, mulai dari mengidentifikasi apakah dia masuk sebagai TPPO atau kemudian langsung penerapan pasal, pembuktian gitu ya. Ini memakan waktu yang cukup panjang. Nah, setelah itu SPAC Indonesia melakukan reality check terhadap beberapa aktivis begitu ya, yang bergelut di apa, di isu perdagangan orang maupun apa, di isu hukum, perlindungan hukum. Diperoleh informasi misalnya dari Direktur LBH Makassar melihat bahwa saat ini memang ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang, tetapi masih belum terimplementasi dengan benar karena di dalamnya juga tidak memuat secara detail komponen-komponen yang misalnya menyebabkan kenapa sampai TPPO terjadi. Bagaimana misalnya implementasi pasal restitusi di dalamnya, bagaimana terkait dengan rehabilitasi dan pencegahan secara hukum agar supaya bisa menjerat para pelaku. Kemudian beliau juga melihat bahwa memang benar ada potensi korupsi berupa pungli dan suap yang melibatkan komponen negara di dalamnya gitu. Nah, yang lain juga dari Pak Andi Yuda melihat bahwa sebenarnya dalam pasal-pasal Undang-Undang TPPO itu sendiri sebenarnya kita belum melihat di mana peran masyarakat dan lembaga-lembaga seperti SPAK, LBH, atau lembaga lain yang konsen pada isu perlindungan perempuan misalnya, atau isu korupsi, atau isu PPO. Kita belum melihat di mana spot yang memberikan peluang bagi kita untuk berperan dalam pencegahan TPPO. Kemudian di dalam regulasi tersebut juga tidak secara detail menyebut tentang unsur-unsur TPPO sehingga perspektif kita melihat itu sangat sempit. TPPO itu adalah memperdagangkan orang, bahkan organ gitu ya, tidak melihat ini sebagai skop yang lebih besar dari awal sampai kemudian terjadinya TPPO. Nah, Ibu Messi Papayungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan mengatakan sebenarnya memang ada celah korupsi di dalamnya karena di sana ada pemalsuan identitas, gitu ya. Misalnya anak yang dikirim untuk kerja itu dipalsukan identitas supaya mereka bisa dikirim ke luar negeri misalnya. Kemudian ada kerjasama aparat dalam pengamanan tempat hiburan atau kafe sebagai tempat transaksi, sehingga ini menyulitkan pihak-pihak penegak hukum misalnya untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tempat hiburan tersebut. Nah, disampaikan pula oleh beliau bahwa industri paling menguntungkan dibanding kejahatan transnasional terorganisir lainnya, termasuk drug trafficking, misalnya komoditi manusia yang dapat diperjualbelikan dan diperlakukan kejam, itu meningkatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan misalnya narkoba yang hanya sekali pakai gitu ya. Karena ini dilakukan oleh kelompok besar dan kecil, baik itu terorganisir maupun tidak, bahkan dilakukan oleh keluarga dekat atau teman gitu.
Nah, dari situ kemudian SPAK Indonesia memutuskan untuk melakukan penelitian ini berangkat dari fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang sudah terungkap, termasuk juga melihat bahwa kurangnya perhatian semua pihak, begitu ya, bahwa uh, bahwa ada sesuatu yang jadi di belakang dari TPPO. Jadi tidak melihat TPPO sebagai kacamata kuda, bahwa ini adalah sekedar tindak pidana perdagangan orang, tapi harus melihat skop yang lebih besar bahwa ada apa gitu. Kembali lagi ke pertanyaan awal bahwa ada apa dengan TPPO sampai ini susah untuk diberantas dan kenapa sampai lebih banyak perempuan yang harus menjadi korban. Nah, tujuannya tentu karena ini dari SPAK Indonesia, tentu kita mau melihat bahwa benar tidaknya atau apakah benar memang ada praktek korupsi di sana gitu. Nah, pada saat itu SPAK Indonesia melalui dukungan dari IPJ 2 kemudian melakukan penelitian untuk membuktikan adanya praktek korupsi yang mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Nah, lokasi ini teman-teman kita di Sulawesi Selatan ada 3 lokasi, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Makassar, yang di mana 3 lokasi ini merupakan lokasi pengirim dan penampung. Jadi pengirim, penampung, dan juga di lokasi tersebut juga termasuk pelaku. Jadi dia menerima donor dan dia juga menerima seperti itu. Banyak lokasi lain di Sulawesi Selatan yang juga yang juga ada kasus TPPO, tetapi 3 lokasi ini yang fungsinya selain menerima juga mengirim dan bahkan ada yang terjadi TPPO di dalam 3 lokasi ini. Penelitinya saya dan Pak Andi Yuda, uh, seorang aktivis juga di Sulawesi Selatan, seorang peneliti senior yang ikut dalam proses ini. Kemudian metode yang kami lakukan, yang pertama itu adalah kita tentu melakukan kajian literatur, regulasi, dan kemudian informasi-informasi lain terkait dengan seperti apa tindak pidana perdagangan orang itu. Kemudian kita melakukan pengumpulan data berupa interview, FGD, kemudian wawancara mendalam terhadap informan kami. Nah, informannya kita sasar itu adalah korban dan keluarga, kemudian lembaga penyalur tenaga kerja, kemudian ada BP3TKI, lembaga pendamping korban, dan gugus tugas TPPO. Durasi pelaksanaan waktu itu tahun 2021 sampai 2022. Nah, temuan penelitian kami di awal karena ini tetap ini kami kembangkan selama beberapa lama ya terkait dengan hasil penelitian ini. Bentuk TPPO yang terjadi teman-teman itu secara garis besar ada 3, yaitu eksploitasi seksual, pekerja ilegal, dan penjualan bayi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Dia secara gambaran umum ya. Dan kemudian lokasi tujuan dari hasil penelitian yang kami lakukan itu, lokasi tujuan itu ada di wilayah Sulawesi Selatan, ada luar negeri, dalam negeri, dan bahkan di lokal. Luar negeri itu pada saat kami melakukan in-depth interview itu lebih banyak dikirim ke Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura. Kemudian di dalam negeri itu ternyata banyak yang dikirim ke Papua, gitu ya, Kalimantan, dan Nunukan. Kemudian dari lokal itu Parepare, Baru, Makassar, Sidrap, dan Bulukumba. Ada hal yang menarik di lokal ini dari TPO di tingkat lokal itu karena misalnya Parepare dan Kabupaten Sidrap itu berdekatan. Di Parepare itu ada pelabuhan, jadi orang yang diperjualbelikan gitu ya dari Parepare atau Sidrap gitu ya yang berpindah itu dianggap kualitasnya lebih daripada di daerah yang lain. Gitu. Nah ini sedikit agak agak menarik untuk kami eksplor lebih jauh pada saat itu terkait kenapa sampai perdagangan orang itu dari tiap daerah itu berbeda. Gitu. Nah kemudian modus TPPO yang terjadi teman-teman itu ada pekerja seks itu baik difabel dan non difabel. Satu wilayah tempat kami melakukan penelitian itu bahkan ada satu anak difabel yang dijual oleh ibunya itu dibawa ke Malaysia dijual oleh ibunya dengan modus perkawinan jadi dikawinkan dengan orang di Malaysia
Jadi dikawinkan dulu kemudian dibawa ke Malaysia. Kemudian sampai di sana awalnya itu diminta untuk menjaga anak dan selanjutnya dijadikan pekerja seks gitu. Nah, yang kedua itu adalah pekerja anak. Ini banyak yang apa terjadi ya untuk pekerja anak karena pada saat mereka dikirim usianya masih usia anak tetapi dipalsukan datanya dan kemudian sampai di sana itu harus bekerja 24 jam penuh. Bahkan ada informan yang mengatakan kalau di sana itu kalau belum mati gitu ya istilahnya ya, kalau belum mati masih harus tetap kerja. Jadi kalau istilahnya cuma sakit saja harus tetap kerja. Jadi kalau belum mati saja tidak boleh berhenti kerja gitu istilahnya ya mereka seperti itu. Kemudian pekerja ilegal, adopsi anak juga banyak terjadi ternyata. Jadi ke Makassar atau ke Bulukumba atau ke daerah lokal di sini melakukan adopsi sampai di wilayah tujuan itu anaknya dijual untuk orang-orang atau keluarga yang tidak punya anak gitu. Nah, kemudian ada perkawinan anak. Ini tadi korelasinya dengan yang difabel juga, bahwa dikawinkan dulu kemudian dibawa ke luar negeri. Kemudian ada perkawinan kontrak, gitu ya, atau pengantin pesanan, istilahnya pada saat itu ya pengantin pesanan. Kemudian, nah ini yang menarik juga Bapak dan Ibu atau teman-teman, itu beasiswa. Jadi beasiswa itu juga menjadi modus terjadinya perdagangan orang. Jadi iming-imingnya adalah mendapatkan beasiswa dan dikuliahkan atau disekolahkan ke luar negeri. Kemudian yang terakhir yang kami temukan itu adalah pemagangan. Itu banyak di kapal menjadi ABK gitu ya. Nah, temuan lainnya terkait dengan korupsi, pelanggaran korupsi yang terjadi. Yang pertama itu pemalsuan dokumen identitas ini sudah pasti terjadi, baik itu kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, dan paspor. Kemudian ada pungutan liar yang terjadi dalam perekrutan korban. Jadi ada yang sistemnya adalah dibayar lebih dulu dan kemudian diberangkatkan. Ada juga ini menjadi utang gitu. Jadi menjadi utang dan kemudian nanti pada saat yang bersangkutan atau korban bekerja di sana itu mereka tidak menerima gajinya gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan kesepakatan. Bahkan ada yang sampai di sana itu sudah handphone sudah disita, kemudian segala bentuk alat komunikasi itu dihilangkan, sehingga mereka betul-betul putus komunikasi dengan keluarga dan akhirnya dieksploitasi gitu. Kemudian penipuan dalam bentuk iming-iming janji yang dilakukan oleh agen kepada korban, misalnya terkait dengan berapa gaji mereka, misalnya anggaplah di sana mereka kan digaji 2.000 $2.000 misalnya seperti itu. Itu sampai di sana kemungkinan besar itu merupakan angka untuk gaji korban, tetapi itu tidak diberikan kepada korban dengan alasan bahwa korban pada saat didistribusi ke luar negeri itu sudah dibiayai oleh agen atau calo. Kemudian penyalahgunaan izin masuk negara lain kepada korban yang melibatkan petugas antar negara. Yang ini teman-teman terjadi kalau dulu sebelum, karena penelitian ini kami lakukan pada saat pandemi COVID, jadi ada beberapa informasi yang memang disesuaikan pada saat itu. Jadi penyalahgunaan izin masuk negara lain itu dengan melibatkan aparat lintas batas wilayah gitu ya. Kalau dulu itu mereka pakai jalur tikus gitu ya, istilahnya jalur tikus, jalur dari mereka dari lorong-lorong ke lorong-lorong gitu yang pasti sampai ke negara tujuan. Kalau sekarang itu jauh lebih terbuka. Mereka bahkan anggaplah dari satu lokasi tempat penelitiannya kami di Sulawesi Selatan, mobil yang sama itu bisa sampai ke Malaysia atau Singapura gitu. Mereka hanya tinggal mengganti plat saja. Jadi lebih lebih terbuka dan lebih bebas gitu ya. Aparat negara tahu, apa petugas di perbatasan juga tahu, tetapi seperti itu terjadi transaksi. Kemudian pelanggaran korupsi lainnya ini dari hasil in-depth interview kami dengan aparat penegak hukum dan FGD yang kami lakukan bersama mereka. Terjadi pertukaran atau pergantian pasal yang dikenakan kepada pelaku. Misalnya, pelaku yang seharusnya dijerat dengan pasal Undang-Undang TPPO itu diganti menjadi pasal Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasannya karena sangat susah untuk dibuktikan karena ini lintas negara gitu. Butuh waktu yang lama, melibatkan banyak orang sehingga susah untuk ditemukan unsur perdagangan orangnya gitu. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa akhirnya hukuman yang diperoleh oleh pelaku itu menjadi lebih ringan
gitu. Dan dibanding dengan pasal tindak pidana perdagangan orang. Oke, nah pihak yang terlibat dalam hal ini teman-teman dari hasil penelitian kami, agen atau calo itu biasanya tidak jauh-jauh dari keluarga, dari teman. Jadi mereka pernah jadi korban, kemudian diminta oleh lembaga penyalur misalnya yang unprocedural, itu meminta keluarga lainnya, ayo kamu saya kasih sebegini, misalnya kamu ajak keluargamu yang lain, seperti itu. Jadi ini menjadi rantai perekrutan. Gitu. Nah, karena kegiatan penelitian ini kami lakukan di pandemi, ada agen atau calo juga yang dari unsur aparat negara dan kami langsung menyebut apa ini profesi karena pada saat itu kami melakukan pada saat pandemi. Kemudian aparat negara yang dimaksud adalah oknum RT, RW, kemudian oknum kependudukan dan catatan sipil yang merubah akte kelahiran, kemudian di oknum dinas tenaga kerja, oknum lembaga penyalur unprocedural atau non procedural, oknum petugas imigrasi dan juga termasuk oknum dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Nah, korbannya uh, ada perempuan, ada laki-laki dari penelitian yang kami lakukan, meskipun laki-laki itu jumlahnya sedikit, gitu. Banyak korban dari anak, baik difabel maupun non-difabel. Nah, temuan lain yang menarik, sekali lagi karena ini kita lakukan pada masa pandemi, itu adalah mendapatkan satu paket tanpa melalui prosedur pengurusan resmi pada saat itu. Kalau saat itu kan misalnya kita mengurus kartu vaksin, kita harus vaksin dulu atau kita harus rapid test dulu untuk berangkat gitu ya. Pada saat itu tidak dilakukan. Jadi orang yang ada di daerah sementara mau dibawa ke lokasi ke Makassar misalnya, itu paket komplitnya sudah ada. Mereka cukup membayar 1.200.000 ditambah dengan 300.000 untuk transport. Itu mereka sudah dapat paket kartu vaksin palsu, ya. Kenapa digunakan palsu? Jadi kartu vaksinnya yang ini datanya benar, tapi kartu vaksinnya yang palsu. Karena kenapa dia menggunakan nomor kartu vaksin orang lain dengan mengubah identitas. Jadi nomor kartu vaksinnya benar, tetapi datanya yang diubah disesuaikan dengan data korban yang akan dikirim. Kemudian dia mendapatkan kartu kuning untuk kartu pencari kerja dan hasil rapid test yang palsu. Ini melibatkan oknum kedokteran atau yang pada saat itu menangani vaksin atau rapid test gitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah korban bisa mendapatkan hasil swab palsu tanpa melalui proses swab oleh tenaga kesehatan setempat. Hasil asesmen yang ditemukan bahwa untuk mendapatkan hasil swab tersebut itu melibatkan oknum penyelenggara negara untuk mengeluarkan hasil tes. Karena pada saat itu kan hasil tes swab hanya boleh dikeluarkan oleh institusi resmi, institusi negara yang resmi gitu ya. Oke. Nah, temuan lainnya adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa aktivitas distribusi tenaga kerja pada saat ini gitu ya, bukan lagi melewati jalur tikus yang selama ini mereka dikejar-kejar gitu ya, tetapi mereka hanya membayar sejumlah uang pada petugas lintas negara di perbatasan baik Indonesia maupun negara tujuan dengan mengganti plat kendaraan, mereka kemudian bebas melakukan lalu lintas, distribusi, meski dijaga oleh petugas. Jadi dia lebih terbuka, lebih bebas lagi. Kemudian korban dijanjikan untuk pengurusan surat-surat identitas sesampai di negara tujuan, tetapi tidak terpenuhi. Ini rata-rata yang membayar lebih dulu, gitu ya, kepada petugas atau calon. Nah, dari penelitian itu kemudian SPAK Indonesia melihat bahwa ini tentu harus dibawa menjadi sebuah kebijakan atau minimal kita merumuskan sebuah kebijakan untuk bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang lebih teknis atau yang lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu, dari penelitian ini kita melakukan desk studi, wawancara mendalam dengan korban, kemudian pendamping korban dan keluarga korban, kemudian kita melakukan FGD di 3 wilayah sasaran. Pesertanya itu kami ambil dari gugus tugas TPPO untuk melihat selama ini seperti apa progres atau seperti apa temuan-temuan apa saja yang mereka dapatkan selama menjadi gugus tugas TPPO.
kemudian ditambah dengan perguruan tinggi dari perspektif kajian akademisnya, kemudian lembaga penyalur dan media. Hasil yang kami capai atau yang dicapai pada saat itu adalah identifikasi perilaku koruptif oleh aparat, tindak pidana pemalsuan dokumen, korban yang tidak merasa menjadi korban gitu ya. Jadi mereka meskipun membayar, meskipun bekerja tidak digaji, itu mereka merasa tidak menjadi korban gitu. Proses ilegal yang lebih terjangkau karena tadi sifatnya lebih terbuka, kemudian adanya gap peraturan dan perundang-undangan, adanya modus-modus berupa nikah siri dan perdagangan keperawanan, dan tindak pidana penipuan. Kemudian kita mengkritisi regulasi lokal dan kelembagaan gugus tugas yang tidak efektif seperti itu. Kemudian setelah itu kita lakukan FGD nasional dengan melibatkan narasumber di tingkat nasional. Pada saat itu kita libatkan dari Koalisi Perempuan Indonesia, dari Transparansi Internasional Indonesia, ada Migran Care, kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang semuanya berbicara tentang concern pada isu TPPO. Kemudian ada Institute Criminal for Justice Reform atau ICJR dan peserta dari stakeholder-stakeholder daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait maupun lembaga-lembaga terkait dengan isu TPPO. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut ada beberapa catatan penting yang menjadi highlight pada saat itu, yaitu ada penambahan modus perdagangan orang melalui pemagangan di kapal atau ABK di wilayah Indonesia lainnya, gitu ya. Kemudian adanya restitusi dalam pasal TPPO, sebenarnya ada satu pasal tentang restitusi yang bisa dipakai untuk ganti rugi dari pelaku, karena selama ini korban tidak mendapatkan hak apa-apa pada saat mereka menjadi korban karena dianggap itu sudah lewat. Padahal ternyata ada pasal restitusi yang bisa dipakai untuk memberikan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Kemudian yang terakhir yang paling menarik bahwa dari penelitian ini kami melihat bahwa bisa saja sebenarnya TPPO ini dicegah dengan syarat bahwa praktek korupsi di dalamnya juga kita cegah lebih dulu gitu. Maka kita sebut bahwa ternyata TPPO ini menjadi pelumas korupsi ini menjadi pelumas dalam TPPO. Karena pada saat itu terjadi semua tidak terlepas dari praktek korupsi di dalamnya, mulai dari dokumentasi, kemudian mulai dari pasalnya, mulai dari siapa yang mengirim, mulai dari prosedurnya, itu semua terjadi korupsi di dalamnya. Oke, nah hasil penelitian ini teman-teman saat ini sudah ada policy brief yang kami dorong ke provinsi pada saat itu untuk menjadi bahan advokasi pembentukan produk-produk kebijakan selanjutnya. Dan alhamdulillah saat itu langsung direspon oleh DPRD tingkat provinsi dan menjadikan salah satu tindak lanjut dari itu menjadi Perda Inisiatif DPRD. Saat ini sudah disahkan dan sudah bisa diakses, uh, bisa dipakai untuk daerah sebagai acuan untuk membuat produk-produk kebijakan lainnya. Nah, dari Perda TPPO itu sendiri di tingkat provinsi yang merupakan Perda Inisiatif, itu kemudian disusun peraturan gubernur atau Pergub pencegahan TPPO yang disusun oleh tim penyusun di tingkat provinsi. Anggotanya adalah salah satunya tim penyusun dari Perda TPPO dari SPAK Indonesia. Gitu, karena memang kita melihat, provinsi melihat bahwa ini penting, SPAK Indonesia penting untuk terus dilibatkan karena dari awal sudah melakukan Perda ini berbasis pada penelitian. Itu yang kami sampaikan sehingga Perda ini menjadi Perda Inisiatif DPRD. Kemudian kami harapkan bahwa di tingkat nasional nanti akan ada peraturan menteri begitu yang kita harapkan mungkin lebih tinggi yang bisa dilakukan. Kemudian ada kelembagaan TPPO yang saat ini memang ada, tetapi perlu dilakukan revisi keanggotaan gugus tugas gitu dengan memasukkan isu korupsi di dalamnya. Nah, selanjutnya rencana aksi daerah setelah Perda ini terbentuk, ini langsung disambut oleh Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu lokus penelitian kita itu untuk menyusun rencana aksi daerah terkait penanganan TPPO. Nah, saat ini Bupati Bulukumba memang sudah mengajukan permintaan ke SPAK Indonesia untuk dibantu dalam menyusun RAD pencegahan dan penanganan TPPO.
Nah, yang terakhir bahwa usulan untuk memasukkan unsur-unsur korupsi dalam undang-undang TPPO, sorry, maaf, bukan undang Perda, Perda pencegahan eh, perdagangan orang saat ini yang tadi di tingkat provinsi itu alhamdulillah diakomodir dalam pasal 7 Perda pencegahan TPPO. Jadi ini luar biasa perjuangannya teman-teman karena eh, kami sebagai SPAK Indonesia sebenarnya berhenti pada hasil penelitian ini. Sebenarnya tugas tugas SPAK Indonesia itu berhenti pada hasil penelitian ini. Tetapi kita punya perjuangan untuk kita punya pas SPAK Indonesia punya uh, 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 apa ya punya mimpi yang lebih besar dari awal penelitian ini dilakukan bahwa harus ada hubungan dengan korupsi karena kita memang menganggap bahwa ini kemungkinan bisa tidak terjadi kalau tidak ada korupsi gitu. Jadi dari awal Perda ini itu dikawal oleh SPAK Indonesia untuk memastikan bahwa harus ada pasal korupsi masuk dalam Perda tersebut dan alhamdulillah dimasukkan oleh uh, apa DPRD di tingkat provinsi di salah satu pasal yang menyebutkan tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan korupsi di TPPO seperti itu. Nah, yang terakhir bahwa uh, uh, dari hasil penelitian ini, kemudian kita harus melihat bahwa ini harus dibunyikan dalam setiap pertemuan. Karena apa? Karena ketika orang bicara tentang TPPO, orang hanya melihat praktek perdagangannya, tetapi tidak melihat bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya di belakangnya, yaitu adanya praktek korupsi yang harus selalu digaungkan di setiap forum. Maka dari penelitian ini, SPAK Indonesia melihat bahwa ini harus menjadi isu lokal dalam setiap pertemuan-pertemuan yang melibatkan kita atau melibatkan SPAK sebagai peserta ataupun narasumber. Kemudian dalam misalnya kita lakukan webinar ya pada saat itu kita lakukan webinar dan memang kita fokus pada korupsi dalam TPPO tersebut. Advokasi lanjutan lainnya adalah menjadikan isu-isu korupsi dalam TPPO ini di tingkat nasional sehingga ini tidak hanya ada pada level daerah atau level kabupaten kota, tetapi ini menjadi isu nasional yang harus kita perjuangkan bersama. Karena sekali lagi bahwa bicara tentang TPPO adalah bicara tentang apa kejahatan lintas negara, kejahatan transnasional dan extraordinary crime sehingga ini butuh apa ya? Ini butuh perjuangan bersama oleh kita, khususnya agen SPAK dan masyarakat umum lainnya, untuk menggaungkan bahwa sekali lagi TPPO bisa saja tidak terjadi kalau korupsi di dalamnya juga tidak terjadi. Mungkin seperti itu uh, Kakak Dia yang bisa saya sampaikan. Titipan dari Ibu Messi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwa perdagangan orang itu adalah industri yang lebih kejam daripada perdagangan narkoba. Jadi kalau orang-orang melihat narkoba itu sebagai extraordinary, maka korupsi dalam perdagangan orang itu juga jauh lebih kejam lagi. Mungkin seperti itu Kakak Dia. Terima kasih teman-teman dan kami berharap ini bisa diskusi lebih jauh lagi dengan teman-teman. Terima kasih. Halo, Silakan Kakak Dia. karena Kak Dianya lagi sholat, saya gantikan sebentar ya. Maaf tadi masuknya agak terlambat. Ya, Selamat terima sore kasih, Mama. kakak-kakak dan Kak Ira. Terima kasih banyak presentasinya. Buat sebagian kita ini benar-benar mungkin suatu hal baru ya, yang eh, bahkan mungkin bicara tentang perdagangan orang aja kita nggak setiap hari kita bicarakan gitu ya. Tapi ternyata mengerikan banget kalau dengar tadi paparan Kak Ira ya. Dan itu ada ternyata hasil penelitiannya juga menemukan bahwa memang ada ya Kak Ira ya, korupsi bukan hanya ada tapi dia juga memfasilitasi sehingga perdagangan orang itu menjadi lebih mudah bisa dilakukan orang gitu ya. Poinnya tadi saya dapatkannya itu ya, kemudian juga bahwa sekarang udah dilakukan dengan sangat terbuka ya Kak Ira ya, jadi udah nggak sembunyi-sembunyi lagi, aparatnya melakukan juga udah tenang-tenang aja gitu ya, nggak bersembunyi, nggak lewat jalan tikus juga gitu. Dan yang lebih membanggakan adalah hasil penelitian ini sudah bisa didorong menjadi sebuah perda ya. Perdanya bukan cuma revisi, tapi ini perda baru ya Kak Ira ya.
Jadi Betul, perda baru karena 60% dari perda lama itu semua diubah jadi ini menjadi perda baru. nah, oke, itu luar biasa sekali menurut kami ya. Nah, mungkin tadi Kak Dia di awal udah jelasin ya, saya hanya ingin mungkin kalau itu tadi udah saya cuma mengulangi sedikit bahwa kenapa Spark Indonesia itu tertarik pada penelitian ini karena kami ingin kita lah ya, kita semua tuh pengennya kan pencegahan korupsi ini juga apa kita melebarkan fokus fokus kita bukan hanya pencegahan korupsi bukan hanya pada dimulai dari pendidikan seperti yang selama ini kita lakukan itu juga paling penting, tapi juga kita mulai melihat korupsi sebagai penyebab dari tindak-tindak kejahatan lain gitu ya, terutama karena ini korbannya adalah perempuan dan anak gitu ya. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman, atau mungkin ada dari daerah yang ingin berbagi cerita juga, mungkin punya pengalaman-pengalaman yang di dalam perdagangan orang, atau sebenarnya saya menunggu Suster Cecilia nih dari NTT yang waktu itu janji mau hadir ya, cuman kayaknya beliau nggak bisa hadir. Oke, ini pertanyaan pertama dari Kakak Cornelis Materai. Silahkan Kak. Terima kasih Mbak Maria, terima kasih Aira, ini luar biasa. Mohon maaf saya juga telat ya, tapi ya sudah membaca beberapa hal terkait dengan TPPO dan saya masuk memang telat sekali ya, 30 menitan lah ya. Tapi mungkin ini saya pengen mungkin mendengar lebih lanjut ya, Kak Ira bisa memberikan gambaran lagi. Uh, Kalau TPPO itu kita dorong sebagai apa TPPO yang ada unsur korupsinya di dalamnya. Nah, itu terkait dengan ini ya, mekanisme pengaturannya ya. Katakanlah di level nasional, Kak, itu kira-kira eh, nanti semisal semisal itu didorong katakanlah di perubahan atau revisi di undang-undang gitu ya. Kan di undang-undang tipikor itu belum terlalu jelas juga. Terus di undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang itu juga satu dua tapi tidak terlalu tegas juga ya soal korupsinya. Atau mungkin ada kekurangan pemahaman saya soal itu nanti bisa dielaborasikan. Nah, Kak, itu kira-kira nanti uh, kita mendorong perubahannya itu fokusnya tuh di TPPO-nya, perubahan TPPO-nya ataukah di uh, undang-undang tentang tindak pidana korupsinya. Misalnya kalau politik hukumnya ke arah sana gitu ya. Karena kalau menurut saya kan ini TPPO ini tindak pidana khusus lah ya. Jadi seharusnya sih bisa di uh, undang-undang TPPO-nya. Dan saya melihatnya justru di sana itu semacam ada pemberatan gitu ya. Jadi pemberatan tindak pidana. Jadi kalau misalnya eh, suatu TPPO itu dilaksanakan dan ada campur tangan dari pejabat atau penyelenggara negara, pejabat publik atau penyelenggara negara yang seharusnya mereka mencegah, melindungi, memproteksi gitu ya terjadinya TPPO, tapi justru dia membuat suatu keputusan atau dia mengakomodir terjadinya TPPO itu, nah ada pemberatan di situ karena ada korupsinya di situ. Itu satu, Kak. Yang kedua, Kak, aku bisa minta mungkin nanti bisa di-share ya perdanya kalau misalnya sudah ada. Tapi untuk gambaran terkait dengan eh, pengaturan TPPO di Perda itu seperti apa ya, Kak? Karena kan eh, Perda tuh kalau kalau secara hukum kan eh, pengenaan sanksinya, khususnya pengenaan sanksi pidana itu kan tidak boleh lebih tinggi ya daripada yang ada di undang-undang gitu ya. Nah, kalau gambaran secara umum tentang misalnya pengenaan sanksi, apakah itu sanksi pidana misalnya atau adakah sanksi administratif, sanksi soal izin dan seterusnya, terus di bidang keperdataan kalau misalnya korban eh, perlu untuk kemudian melakukan tuntutan ganti rugi dan seterusnya itu apakah mengatur sejauh sana
dan juga mungkin dari sisi eh, pencegahannya Kak, itu kira-kira apa saja model-model pencegahan yang kira-kira sudah disusun ya di dalam perda yang sudah ada di Sulawesi gitu ya. Kayak kelihatannya ini menarik dan saya mungkin tertarik akan menulis ini Kak. Nanti mohon ya jadi itu aja Kak Ira. Terima kasih banyak, luar biasa. Baik, Kak Neles, terima kasih. Langsung aja mungkin Mama Maria. Ya, langsung aja Kak. Iya, betul. Jadi betul sekali yang disampaikan Kak Neles tadi bahwa untuk sanksi, ya saya mulai dari sanksi dulu ya. Untuk sanksi memang perdebatan yang cukup ini juga ya, alot juga pada saat itu karena tidak boleh melebihi dari sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang TPPO. Nah, sehingga Perda ini bunyinya adalah pencegahan, gitu ya, pencegahan. Jadi kemarin itu kita usulkan pencegahan dan penanganan TPPO. Jadi pada saat itu dari bagian hukum dan juga dari Kemenkumham melihat bahwa kalau undang-undang TPPO-nya belum direvisi, maka kita tetap mengacu pada sanksi yang ada di dalam undang-undang TPPO. Sehingga kecuali kalau kita mau fokus pada pencegahan gitu, pencegahannya sehingga memang dalam Perda TPPO ini fokusnya memang pada pencegahan perdagangan orangnya gitu. Jadi bagaimana pelibatan masyarakat. Jadi ada satu pasal di situ. Tadi saya coba cari di sini, saya agak sulit. Yang ada itu masih draft dari saya aja. Yang untuk fullnya nanti saya coba share ke Kakak Nelas dan teman-teman di grup. Itu memang menyebutkan secara jelas bahwa untuk pencegahan ini memang harus melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga lain terkait dengan praktek-praktek korupsi yang terjadi. Karena apa? Karena dari pemerintah sendiri melihat bahwa kalau kita bicara penanganan, Bu, berarti ada aparat penegak hukum. Itu tugas dari aparat penegak hukum. Jadi itu untuk penanganannya bunyinya di situ adalah mengacu pada peraturan yang lebih tinggi begitu ya. Gitu seperti itu bunyinya Kak Nelas. Jadi memang di Perda ini memang mengatur pencegahan dan disitulah pasal korupsinya masuk gitu karena pada saat itu kita bahas sangat alot sekali dalam mungkin sekitar 4 sampai 5 kali pertemuan kita memaksakan bahwa kalau kita bicara pencegahan maka kita harus mengangkat korupsi di dalamnya karena apa? Karena dari situlah kejahatan ini bisa berawal gitu. Jadi seperti itu Kanelas untuk ini untuk bunyi pasal untuk pencegahan. Jadi memang Perda ini bunyinya adalah peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang pencegahan tindak pidana pencegahan tindak perdagangan orang seperti itu bunyi bunyi perdanya. Jadi betul yang disampaikan Kak Neles bahwa perda ini memang masuk pada aspek pencegahan karena penanganannya itu masih di bawah kendali dari undang-undang TPPO begitu. Jadi ada aparat penegak hukum. Nah, saya mau menambahkan sedikit bahwa dalam FGD nasional yang kita lakukan sebelum Perda ini tersusun, itu kami melibatkan ICJR, kemudian Transparansi Indonesia, kemudian Migran Care. Itu mereka memang melihat bahwa undang-undang TPPO ini sendiri juga tidak belum secara detail menjelaskan tentang sanksi gitu. Bahkan jerat hukum TPPO itu masih sangat lemah gitu ya. Nah, misalnya anggaplah misalnya ada 2 kasus yang terjadi di daerah Kupang itu yang kasus yang diangkat pada saat kita melakukan FGD nasional gitu ya. Eh, itu pembuktian unsur TPPO-nya padahal sudah jelas bahwa yang bersangkutan ini dibawa keluar wilayah Indonesia, usianya masih usia anak, tetapi kemudian pada saat itu majelis mengesampingkan unsur atau cara bagaimana anak itu dibawa gitu. Kenapa? Karena norma dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO itu memang tidak mengatur tentang hal tersebut. Makanya tidak dikenakan pada saat itu. Kemudian korban yang lain juga akhirnya tidak mendapatkan restitusi gitu ya. Padahal dia bekerja selama kurang lebih puluhan tahun tidak diberikan gaji oleh perusahaan yang bersangkutan, tapi kemudian perusahaan tersebut
tidak dijerat dalam pasal TPPO, tidak juga dijerat untuk pasal tenaga kerja, dan tidak juga diberikan diberikan sanksi untuk pembayaran restitusi gitu. Sehingga memang untuk beberapa teman-teman yang concern pada isu ini melihat bahwa memang undang-undang TPPO juga perlu direvisi secara keseluruhan karena di dalamnya tidak mengatur secara jelas hak-hak korban. Jadi mereka fokus pada pelaku, itu pun juga tidak pada modus-modus yang saat ini terjadi seperti itu Kakak Neles gitu ya. Baik, semoga itu bisa menjawab Kakak Neles. Seperti itu mungkin Kakak Maria, silakan. Oke, udah dikasih jempol tuh Kak. Oke, kalau Kak Neles mau nulis tentang ini tentunya eh, bagus banget ya. Jadi bisa di lebih diamplifikasi lagi karena akan menulisnya biasanya di hukum online ya Kakak ya. Oke, makasih Iya, Kak Mbak. Neles. Ada pertanyaan lain? Ini saya coba baca dari chat ya. Ada Ibu Binti, ini dari Surabaya ya Ibu Binti ya. Kita sudah merdeka 78 Iya, tahun, baru sekarang TPPO terkuak. Padahal sejak dulu perdagangan orang itu sudah terjadi di negara kita. Dimulai dari mana untuk menguak korupsinya? Terima kasih. Nah, mungkin ini pertanyaannya seputar gimana kita bisa berpartisipasi gitu ya, masyarakat bisa berpartisipasi untuk berperan juga dalam pencegahannya ini gimana ya Kak Ira? Kira-kira Kak Ira? iya, kalau dari FGD yang kita lakukan eh, sebelum hasil riset ini, bahkan sebelum Perda ini tersusun, sebenarnya dari tingkat basis ya, tingkat bawah itu hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan itu misalnya di tingkat desa, karena basis TPPO ini banyak terjadi di tingkat desa ya, Mbak Maria dan teman-teman. Itu eh, jadi ini masukan dari FGD pada saat itu. Jadi mereka itu saat ini kita kadang melihat misalnya tetangga atau saudara misalnya mau keluar negeri bekerja misalnya kayak gitu. Mereka kadang cerita misalnya, saya mau ke Malaysia, tapi saya disuruh bayar misalnya 5 juta atau ini 10 juta. Di sana gaji saya sebulan itu 40 juta gitu. Nah, kadang ini kan malah tidak menjadi pertanyaan dari kita. Ini menjadi sebuah prestise, malah jadi hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal yang unlogical itu di kita, di keluarga kita itu tidak terlalu dianggap, malah kita melihat bahwa mau kerja gitu. Jadi mereka meminta bahwa sekarang ini kita coba berangkat dari keluarga saja dulu, keluarga, tetangga. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang menurut kita tidak masuk akal, coba untuk didiskusikan, mungkin bahasa ininya didiskusikan ya, tapi bahasa mereka adalah coba ditanyakan dulu. RT, RW, kalau pada saat mereka melihat ada warganya yang tiba-tiba minta izin mau keluar, coba ditanya dulu gimana misalnya. Kemudian masyarakat ketika melihat ada praktek atau transaksi yang menurut kita itu eh, sesuatu hal yang tidak lazim misalnya, itu harus dilaporkan. Pada saat itu malah karena kita sempat menghadirkan teman-teman dari KPK juga dalam kegiatan FGD nasional, kemudian ada juga kawan-kawan praktisi lainnya, itu kita bisa melaporkan itu, misalnya itu terjadi pungli, misalnya Pak RT meminta ini. Jadi, tapi ini memang kembali lagi, ini tidak jauh-jauh dari kerjaan kita agen SPAK gitu ya, sedikit kepo dengan urusan orang. Jadi ya kembali lagi mungkin mengajak keluarga dan teman dekat untuk lebih kepo terhadap lingkungan. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang menurut kita tidak lazim, itu untuk bisa disampaikan. Itu seperti biasa sih urusan kita masuk ke sana gitu. Itu mungkin Mamar yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Ira. Oh ya, saya ingin menambahkan Halo, dikit. boleh nggak? Oh Aku ya, mau Kak Ema, silakan Kak Ema. ya. Oke. Saya cuma mau apa membawa bukan membawa alur pikir sih sebetulnya untuk mencoba melihat
dari sudut pandang kita sebagai agen SPAK, perempuan anti korupsi terhadap isu TPPO. Kalau kapasitas saya sebagai aktivis perempuan, memang selalu melihat TPPO itu kaitannya memang dengan korban, baik itu perempuan, anak yang seperti dijelaskan tadi dengan Ira. Tapi kalau sudut pandang kita melihat isu TPPO ini dari perspektif kita sebagai agen SPAK, tentu salah satu perspektif yang harus kita kembangkan adalah isu tentang korupsi. Nah, memang di awal-awal riset ini dilakukan oleh teman-teman dalam hal ini Ira dan kawan-kawan, itu terjadi diskusi panjang juga sih sesama aktivis melihat bahwa memang ada kaitannya antara TPPO dengan korupsi. Tapi ternyata di dalam hasil riset itu ternyata memang memperlihatkan dengan jelas bagaimana kita memberikan advokasi kepada DPRD dalam hal ini ya, waktu itu melalui Pak Andi Irfan, untuk meyakinkan itu juga ternyata tidak bisa berjalan sesederhana yang kita bayangkan, sesederhana hasil police yang kita hasilkan. Berdebat tentang apakah kita memasukkan isu korupsi ini di dalam Perda atau tidak, seperti tadi siapa tadi Teles ya yang bertanya, itu memang tidak segampang kita memastikan tentang bagaimana bagaimana sanksi tadi Ira sudah jelaskan. Yang ingin saya gambarkan sebetulnya adalah bagaimana kita melakukan kampanye terhadap isu TPPO itu dengan memulai dari cara pandang atau titik berdirinya kita itu adalah memastikan memulai dari isu korupsi. Karena itu jelas-jelas sekali kelihatan. Yang kedua adalah tadi Ira menjelaskan tentang dokumen yang dimiliki, yaitu juga terjadi perdebatan kemarin. Apakah dokumen ini palsu? Kalau dokumen ini palsu berarti tindak pidana pemalsuan. Tapi ternyata dari sisi kalau kita melihat dokumen itu sepertinya dokumen itu asli sih memang yang keluar, tetapi cara mendapatkannya dengan melibatkan pejabat tadi menggunakan kewenangan sebagai pejabat menyalahgunakan kewenangan, nah itu yang kelirunya di situ. Jadi proses untuk mendapatkan dokumen itu yang keliru. Nah, dari semua isu-isu sebetulnya kalau kita agak sepakat untuk menelisik bagaimana kejamnya korupsi ini masuk pada semua sendi-sendi ketidakadilan, sendi-sendi kekerasan yang menimpa baik perempuan, anak maupun penyandang disabilitas, itu memang sangat tajam dan sangat kencang. Nah, apresiasi sebetulnya buat SPAK Indonesia karena sudah mau mencoba untuk menggunakan isu korupsi ini untuk memotret sejauh mana isu-isu yang menyangkut tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi karena ada potensi korupsi di situ. Ini sebetulnya catatan saya terhadap keberhasilan ini. Nah, meskipun saya tidak tahu kan ya apakah itu sudah menjelaskan pasal yang memasukkan tentang korupsi itu di dalam Perda ini. Nah, ini yang akan dibuat dalam turunan peraturan gubernur. Mudah-mudahan ini bisa dengan maksimal dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu teman-teman SPAK Indonesia melalui SPAK yang ada di Sulawesi Selatan menjadi bagian dari proses melakukan pengawasan kontrol terhadap penyusunan peraturan gubernur tersebut. Kira-kira seperti begitu Mbak Maria. Makasih. Oke, makasih banyak Kak Emma. Mudah-mudahan makin memperjelas untuk Kaneles ya. Oke. Pengen nambahin sedikit juga nih kakak-kakak bahwa SPAK juga membuat satu game khusus untuk pencegahan korupsi dalam TPPO ini ya, Kak Ira ya. Gamenya itu namanya Kortipo, korupsi dalam tindak pidana perdagangan orang. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan game itu, mungkin karena hal ini mungkin isu TPPO ini di wilayah teman-teman sekalian cukup santer gitu ya.
Jadi silahkan aja mengontak kami, nanti kami mesti kasih sedikit, mungkin kita ini ya Kak Ira ya, bisa kontak Kak Ira juga, tim teman-teman di Makassar bisa kontak Kak Ira juga, nanti bisa kita beritahu dulu, saya berikan informasi gimana cara mainnya gitu ya. Karena ini kan apa gamenya tuh sangat spesifik gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga kalau kalau mau ingin menggunakannya silakan mengontak kami di Jakarta, di Spark Indonesia, atau juga bisa lewat Kak Ira sebagai penelitinya. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya lagi atau memberikan komentar atau mungkin ada cerita-cerita dari wilayahnya. Ya, teman-teman sekalian, ini mumpung ada peneliti ini di sini. Terima kasih, saya Dede. Oh ya, ya silakan Kak Dede. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama kali saya mengapresiasi Kaira dan kawan-kawan yang boleh meneliti dan memberi pemahaman kepada kami semua. Saya beberapa hari lewat kantor hukum dan HAM di Papua Barat, ada pengawasan terhadap TPPO. Ternyata ada Zoom kita malam ini sangat memperjelas pemahaman saya tentang TPPO ini. Tapi yang saya tertarik TPPO lokal di mana Papua itu menjadi sasaran. Nah, tadi Bu Maria sempat bilang pengalaman di daerahnya. Beberapa waktu lalu, sepertinya kalau menurut analisa saya, dengan materi yang disampaikan Kak Ira, kemudian kasus yang pernah terjadi di Manokwari khususnya, ada satu pekerja yang kedapatan meninggal, kemudian diidentifikasi, ternyata eh, tidak tahu dia dari mana, bagaimana sampai sudah meninggal. Jadi saya menganalisa apakah ini termasuk dalam TPPO lokal yang dimaksud dari penelitian Kak Ira dan kawan-kawan ini. Nah, eh, saya juga mengapresiasi ternyata telah ada Perda di Sulawesi Selatan tentang hal ini. Usul saya nih, mungkin itu bisa ditularkan ke tempat lain, diajaklah pimpinan daerah, ada komitmen yang kuat untuk minimal kita tuh menularkan pencegahannya, sehingga apa yang tadi disampaikan bahwa korupsi itu berpotensi mulai dari pengusulan dokumen, yang pengurusan dokumen dari RT sampai seterusnya itu, mereka juga bisa tahu bahwa itu bagian dari TPPO itu sendiri, karena ada TPPO lokal yang memang sangat berbahaya. Dan saya pun sebagai pengamat, khususnya di Papua Barat saat ini, memang banyak yang ada datang ke sini, iming-imingnya kerja, tapi pada akhirnya kerja nggak beres, lalu jadi korban karena tidak ada gaji dan lain-lain. Itu sangat miris. Mungkin belum ada penelitian di tempat kami tentang itu, tapi mungkin di kalangan eh, aparat yang menangani hal-hal itu pasti sudah tahu bahwa ini ada indikasi TPPO itu di Papua Barat sendiri. Jadi saya sarankan, bolehlah itu ditularkan ke provinsi lain, apalagi kami Papua yang menjadi sasaran didatangkannya teman-teman apa orang-orang ini. Demikian dari saya, terima kasih, semangat. Terima kasih Kak Dede. Ya, Ya emang kita juga sangat berharap ya bahwa tadi kan Kak Ira nyebut juga kita ingin apa namanya hasil penelitian ini juga bisa naik ke menjadi advokasinya ke level yang ke nasional ya supaya lebih ya, luas gitu. Nah ini kita berdoa aja mudah-mudahan kita bisa melakukan itu ya, mengumpulkan lebih banyak bukti-bukti di berbagai daerah gitu ya supaya kita bisa dorong juga isu ini menciptakan apa ya ya menjadi sesuatu hal yang menjadi pembicaraan di tingkat nasional gitu ya Kak Dede. ya, Nah, seperti kalau itu. ya betul. Kalau Kak Dede mau itunya Kak apa gamenya bisa nanti mungkin kita bicarakan ya gimana nanti pengirimannya gitu ya. Tapi Siap, siap. Ya. bisa dimanfaatkan di sana mungkin ya Kak ya. Saya mau ke Manokwari nanti, Kak. Mungkin awal bulan depan. Insya Oh, Allah. boleh tuh. Saya Saya siap kontak Kak bantu. Dede untuk itu ya. Nah Saya itu ya Kak. bolak-balik Manokwari. Baru balik bulan lalu, ini mau balik lagi bulan depan. Oh, wow, bisa, Tapi bisa. Nanti naik saya yang pesawat bawa ya Kak. gamesnya ke sana. Nah itu Siap. dia Kak keren.
Kak Ira naik pesawat Makasih kan? ya. Ya, Nggak lari ya biasanya. Suka nggak lari. lari lah, naik pesawat, naik pesawat. Tapi Oke, saya ketemu Kak Dede nanti di sana. sip, sip, sip. Kita Oke. langsung bertukar ini ya Kak, apa Yes, namanya, Siap, siap. alamat dan sebagainya. Oke, ya senang siap, saya. siap. Oke, saya kembalikan ke Kak Diah ya. Kak Diah udah balik nih. Oke, terima kasih Mbak Maria sudah mengcover selama saya izin gitu ya. Eh, ada lagi kakak-kakak mungkin yang kakak-kakak yang lain dari daerah lain ingin sharing atau ada pertanyaan lagi gitu. Dipersilahkan. Ya, Rudi dari Manokwari juga, sama kayak Ibu Yulda. Ibu Oh, Yulda. Mari banyak ya. Oke, silahkan Pak. Dapat info dari beliau sehingga hari ini saya juga bisa bergabung. Oke, nama saya Rudiawan, saya dari Biro Hukum Provinsi Papua Barat. Menarik sekali tadi terkait Perda. Pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau memang sudah ada Perda di daerah lain, mungkin ya tadi kata Ibu Dede tadi, mungkin bisa di-share ke kami. Gitu, di-share, karena tugas saya di Biro Hukum ya tiap hari bikin Perda. Betul, betul. Tugas saya bikin Perda, bikin Pergub, dan bikin SK Gubernur. Itu tugas sehari-hari saya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi praktek baik, contoh baik buat kita, supaya siapa tahu kita di Manokwari juga punya. Di Provinsi Papua Barat punya gitu. Cuman saya jadi senyum-senyum sendiri, Bu. Ketika kita daerah punya Perda, pertanyaannya adalah seperti di Manokwari. Di Manokwari itu ada lokalisasi. Ya kan? Makanya waktu Pak Ahok buat suatu tindakan yang luar biasa bagus dengan menutup Kali Jodo di Jakarta, saya iseng-iseng godain teman-teman, saya bilang tutup sore hari, besok pagi udah tiba di Manokwari. Orang-orangnya sudah tiba di Manokwari, karena apa? Penerbangan dari Jakarta itu kan jam 12 malam. Masuknya di Manokwari jam 8, jadi ditutup sampai jam 9 waktu itu saya nonton, sampai jam 9 waktu Indonesia Barat, kemudian besok pagi siapa tahu mereka tiba di Manokwari. Nah, jadi kadang ironis memang. Satu sisi mungkin kita punya Perda, setuju-setuju saja gitu. Tetapi di depan mata kita, tadi kan Ibu presentasi lebih banyak pada perdagangan orang yang keluar. Nah, tetapi bagaimana dengan yang lokal ini? Betul apa yang tadi dikatakan Ibu Dede tadi. Yang lokal ini bagaimana depan mata nih? Udah dari tahun ke tahun nih, misalnya di Manokwari misalnya, semua orang udah pada tahu ada lokalisasi di Manokwari. Lah kok itu nggak ditutup? Nah kan kayak gitu kan, jadi memang ini ya kadang faktor ekonomi, kemampuan kita juga belum mampu secara nasional maupun di daerah untuk menyiapkan lapangan kerja dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi oke lah, itu bagus. Perda itu dia lahirkan karena memang dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Jadi Perda itu di pasal 14 Undang-Undang 12 2011 itu dikatakan seperti itu. Serta juga menampung kondisi khusus daerah. Nah, siapa tahu ini memang kondisi khusus daerah yang bisa dituangkan di dalam Perda tadi. Dan saya setuju memang kalau Perda tadi dari NTT itu bagus sekali. Kita juga jadi penasaran nih Perdanya ini apa ini? Kalau cuman Perda, memang kalau yang ditekankan sanksi pidananya, wah itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sanksi pidananya cuma 6 bulan, dan denda administrasinya uang tuh hanya sampai 50 juta. Jadi ketika apa ya, saya mau bilang begini, uh, infrastruktur hukum kayaknya sudah hampir semua sudah ada yang mengatur tentang TPPO dan termasuk korupsinya di dalamnya sudah ada. Nah ini memang butuh keberanian pada tingkat suprastruktur. Kalau infrastruktur is oke lah. Tapi kalau suprastruktur misalnya ada keberanian dari hakim untuk menemukan hukum. Jadi ketika menyidangkan sebuah kasus ya jangan hanya menerima mentah-mentah dari apa yang disodorkan oleh jaksa, tetapi di situ hakim bisa menemukan hukum. Sehingga ya kembali lagi kalau memang tujuannya untuk memperberat hukuman ya disitulah kewenangan hakim untuk menemukan hukum gitu. Karena
Maaf aja Bu, saya ini buat perda tiap hari, saya buat pergub tiap hari. Tapi kadang saya kecewa juga gitu kalau perda dan pergub itu tidak dijalankan. Apalagi kalau perda kan ya, penegakannya itu kan oleh apa namanya, dinas apa namanya itu, gitu. Tapi it's okay lah. Nanti sebelum acara ini tutup mungkin bisa di-share ke kami di forum ini di-share terkait dengan perda yang tadi dibuat oleh supaya siapa tahu itu menjadi pemantik buat kita juga di daerah lain. Demikian. Oke, terima kasih Pak Rudi. Iya, ya, ini emang sebuah fenomena begitu di Indonesia bahwa biasanya untuk instrumen hukum tuh sebenarnya kita sudah punya, tapi pelaksanaannya tuh yang masih sangat lemah begitu ya, Pak ya. Kak Ira, yang teman. Iya, mungkin terkait dengan regulasi tentu beliau jauh lebih ahlinya gitu ya. Saya hanya sedikit mau merespon tentang tadi lokalisasi dan tindak pidana perdagangan orang. Jadi yang sedikit berbeda adalah kalau tindak pidana yang membedakan antara tindak pidana perdagangan orang dan praktek lokalisasi gitu ya. Itu adalah kalau TPPO itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, misalnya itu ada cara, ada tujuan gitu ya, ada proses yang kemudian kita bisa putuskan bahwa itu adalah TPPO. Kalau dia dalam bentuk praktek apa ini bahasa seks komersial gitu ya, praktek seks komersial itu perlu dikaji lebih jauh apakah itu praktek TPPO atau tidak. Jadi regulasi TPPO ini tentu tidak menjerat pelaku praktek seks komersial ketika itu tidak masuk dalam kategori TPPO gitu ya. Mungkin itu makanya di bagian atas itu tentu harus dijelaskan dulu tentang batasan-batasan yang dimaksud dengan TPPO itu. Dan selanjutnya tentu beliau jauh lebih tahu uh, bahwa produk regulasi ini sebenarnya kita mengangkat ini menjadi topik diskusi karena kita melihat bahwa perjuangan teman-teman agen SPAK atau SPAK Indonesia bahwa kita melihat bahwa korupsi itu adalah pelumas dari segala bentuk kejahatan itu terbukti di dalam penelitian TPPO ini. Mungkin seperti itu Kak Dia. Terima kasih. Terima kasih Kak Ira. Ini Kak Nela sudah share juga nih Perda Provinsi Sulawesi di kolom chat. Nanti mungkin bisa di download gitu ya kakak-kakak untuk kemudian dilihat itu. Kalau nggak salah ada di pasal 7 ya Kak Ira ya. Iya. Eh, Mungkin dari kakak-kakak yang lain masih ada pertanyaan atau mau sharing atau eh, apa begitu? Boleh banget gitu. Izin share, Kak Dia. Iya boleh. Eh, Maaf ini aku ini dengan Ya, Dengan Ibu Binti. dengan iya. siapa Bu? Karena ya, oh iya, Saya hanya ini aja memang TPPO silakan sama Kak. satu ya. Terima kasih. Saya hanya ini saja apa disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Memang beda ya TPPO sama seks komersial. Tapi seperti yang disampaikan Pak Rudi, meskipun ada beda ini saya hanya ke seks apa itu komersial saja ya. Ini pengalaman Surabaya saja. Meskipun ada perda, memang dibutuhkan pemimpin yang berani. Surabaya kan juga sudah terkenal sejak dulu. Bahkan luar negeri itu ibaratnya Surabaya itu surganya dunia, ibaratnya banyak tempat lokalisasi. Tapi begitu wali kota dipegang oleh Bu Risma, betapa bahayanya untuk masa depan anak kecil, penyakit HIV yang dihasilkan saat membahayakan generasi selanjutnya. Jadi dibutuhkan keberanian memang meskipun ada perda. Itu yang ingin saya ceritakan tentang apa namanya di luar TPPO, tapi tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Meskipun ada perda, tapi kenapa masih ada, misalkan banyak yang orang mengirim ke Manulari misalkan. Nah itu pengalaman di Surabaya saja yang bertahun-tahun itu, masalah itu aduh, sudah ngeri itu kalau disampaikan. Ternyata Bu Risma dengan punya keberanian yang tinggi,
dibantu oleh kepala dinas sosial dan itu hal yang nggak mudah, banyak backing-backing, tapi beliaunya dengan keberanian yang tinggi sekarang Surabaya nggak ada tempat yang itu. Kalaupun ada online itu di luar urusan itu. Saya kira saya hanya menceritakan kondisi ini saja, Kakak. Terima kasih. Terima kasih Bu Binti ya udah share apa namanya kondisi di Surabaya gitu yang sangat terkenal dengan lokalisasinya gitu ya. Sepertinya itu juga menjadi masalah di beberapa daerah yang lain juga gitu ya. Eh, Seperti Jakarta juga kita tahu lah, terus habis itu di daerah-daerah lain mungkin ada yang sama mempunyai masalah yang sama terkait dengan lokalisasi itu gitu. Mungkin ada yang lain, kakak-kakak? Ada yang ingin bertanya atau sharing juga, boleh banget. Kita masih akan bersama sampai jam 7 ya. Jadi masih ada beberapa menit lagi. Saya boleh dikit. Boleh sekali, Kak Emma ya. Ya, ya. Nah, Kak, saya cuma mau menekankan apa yang menjadi harapan kita bahwa berbicara tentang TPPO dikaitkan dengan isu korupsi itu juga bisa diangkat menjadi isu ya di tingkat nasional. Nah, bayangan saya adalah kalau kita di setiap daerah atau di setiap wilayah juga mencoba untuk membumikan isu ini dan itu menjadi perhatian di tingkat nasional, mungkin itu menjadi bagian awal kita untuk melakukan mendekatkan isu ini kepada kementerian lembaga yang menangani. Saya tidak tahu apakah mungkin kita masuk, apakah strategis masuk melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan karena ini terkait dengan TPPO-nya, ataukah mungkin kita masuk ke KL, kementerian yang lembaga yang fokus untuk membahas isu kuatnya isu korupsi. Nah, ini mungkin akan saran saya sebetulnya memang ini perlu kita bicarakan lebih detail. Mungkin teman-teman di SPAK Indonesia, Mbak Maria dan ini bisa memfasilitasi dalam hal ini ya, kita buka forum diskusinya bagaimana mencoba melakukan advokasi ini lebih kencang, lebih kuat di tingkat nasional biar menjadi rumusan dari tindak lanjut dari diskusi kita. Itu saja mungkin. Saya izin pamit karena saya udah mau naik pesawat. terima kasih banyak Kak Emma. Oke. Terima kasih banyak Kak Emma untuk sarannya ini luar biasa banget ya. Ini ada iya. Apakah Sepertinya ada masalah internet ya. ya? Oke, sepertinya Kak Emma ada sedikit masalah di internetnya begitu. Kak Emma lagi di Bali itu kayaknya Kak. Jadi dia lagi di Oh, jalan, makanya nggak ini koneksinya nggak stabil. oh gitu. Oke, tadi seperti yang sudah dibilang sama Kak Emma, bagaimana kalau misalkan kita nih bersatu padu gitu, istilahnya dari daerah mendesak membawa isu TPO ini ke ranah nasional gitu ya. Mungkin ada audiensi dengan pemerintah pusat atau bagaimana gitu agar TPPO ini menjadi satu isu bersama yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pusat gitu. Eh, dari Mbak Maria ada yang mau ditambahin Nggak ada. dari Kak Ira? Nanti aja sebelum menutup acara.
dari Kak Ira, ada lagi yang mau disampaikan? Iya, kalau saya sih sepakat dengan Kak Ema dan tadi Kak Dede juga sampaikan bahwa ini harus menjadi isu bersama gitu ya. Jadi kalau impian teman-teman di Papua juga di sana bisa ada regulasi terkait dengan itu, maka sebenarnya ini adalah impian kita bersama gitu ya semuanya, bahwa kita tidak ingin melihat ada Benar. korban TPPO gitu ya, korban TPPO lagi, apalagi sekali lagi kalau karena ini kita berbicara dalam lingkup korupsinya, maka TPPO ini semakin menjadi dampaknya karena itu ada korupsi di belakangnya. Kalau saja tidak ada praktek korupsi yang memuluskan terjadinya TPPO ini, tentu TPPO ini bisa saja menjadi kejahatan-kejahatan ringan lainnya yang sekali sekali penanganan itu bisa selesai. Tapi ini menjadi lingkaran setan, sulit untuk mengurai karena itu tadi bahwa lintas negara transnasional ditambah lagi dengan adanya praktek korupsi yang melatar belakangi. Seperti itu Kak Dia. Terima kasih. Iya, benar sekali Kak Ira. Korupsi ini sudah eh, menjadi apa fundamental problem gitu ya di Indonesia gitu, sehingga dia juga menjadi pelumas bagi kejahatan-kejahatan yang lain, terutama kejahatan-kejahatan yang korbannya adalah perempuan gitu. Jadi emang ini adalah sebagai agen SPAK gitu ya. Sebagai agen SPAK mungkin kita bisa berperan semampu kita mungkin dari ranah-ranah yang di lingkungan sekitar gitu untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi begitu. Uh, ini sudah di jam 25. Kak Dia, Apakah aku masih nambahin ada yang... sedikit ya. Oh iya, silakan. Sedikit terkait yang Kak Dia tadi bilang, mungkin kita sebagai agen SPAK perlu mulai dari diri sendiri. Aku ingat di penemuan lagi, temuan dari penelitiannya Kak Ira ini kan ternyata banyak masyarakat yang tidak paham ya Kak Ira ya. Kalau nggak salah kan mereka nggak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perilaku koruptif atau korupsi bahkan ya. Dan karena melakukan suap itu mereka nggak paham bahwa yang mereka lakukan memberikan uang itu sebenarnya juga sudah masuk ke ranah korupsi dan perilaku koruptif ya Kak Ira ya. Jadi ini mengerikan sih menurut saya. Maksudnya apa ya, orang dengan mudah melakukan itu karena mereka berpikir ini sebagai ucapan terima kasih karena mereka udah dibantu untuk dikirim ke luar negeri dan diberi pekerjaan, jadi udah selayaknya memberikan uang atau gitu kan ya. Padahal sebenarnya mereka itu sedang melakukan suap gitu dan mereka itu nggak tahu. Jadi menurut saya pendidikan masyarakat tentang apa itu korupsi, kita sebagai agen SPAK yang udah ibarat kita udah katam lah ya mengenai hal itu ya gitu, bahwa kita udah mengenali gitu mana yang perbuatan koruptif, mana yang tindak pidana korupsi, kita udah bisa membedakan. Mungkin kita harus terus ya apa itu membuktikan bahwa kita masih harus terus dan terus menyebarkan pendidikan nilai-nilai anti korupsi itu supaya orang semakin sadar gitu bahwa itu yang kita suka bilang itu jangan membiasakan yang jangan membenar gimana jadi ribet sendiri. Jangan membenarkan Kita yang ya salah. membiasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa. Karena udah terbiasa melakukan suap sampai udah nggak pernah dianggap lagi sebagai suap gitu ya. Nah Iya, itu. benar. Jadi kayak suatu perbuatan yang lumrah gitu ya, Mbak ya. Ya, dan orang nggak tahu ya. Saya kebayang kalau apalagi kalau di masyarakat yang mungkin pendidikannya masih rendah, apalagi gitu mereka nggak tahu bahwa mereka yang dia lakukan itu adalah masuk ke ranah korupsi gitu. Iya. Itu sih tambahan dari aku. Iya. Terima kasih Mbak Maria. Ini kita Ini masih punya ya. ada dari Kak Dewi Rana nih di Palu nih, Kak Dia Oh mungkin iya, bisa. ini kita masih punya 3 menit lagi. Jadi untuk kakak-kakak yang mau berbagi, bertanya juga masih boleh banget. Ini dari Kak Dewi Rana. Dewi Rana. Terima kasih atas sharing dan pembelajarannya yang luar biasa dari Sulawesi Selatan. Dari laporan yang masuk ke kami, Ibu Perempuan, ada 3 laporan bulan ini yang masuk ke kami yang beririsan dengan antara korupsi dan perdagangan orang. Kami sudah punya perda trafficking, tapi saya akan cek lagi apakah menyinggung soal korupsi dan akan kami coba wacanakan di Sulawesi Tenggara. Oke. Ma- Maaf saya lagi di jalan, nggak apa-apa Kak. Terima kasih sekali sudah bergabung. Jadi nanti Kak Dewi Rana akan
mencoba untuk membedah lagi perda ya, membedah lagi perda yang ada di Sulteng. Apakah ini sudah mengcover apa namanya korupsi di dalam perda trafficking tersebut gitu ya. Terima kasih Kak Dewi Rana. Untuk kakak-kakak yang lain, kita masih ada waktu. Sangat-sangat diperbolehkan sekali untuk sharing atau untuk bertanya. Masih diperbolehkan, masih ada waktunya. Monggo. Iya, Kak, dia sedikit merespon Kak Dewi Rana karena mau ngecek di regulasi yang sudah ada gitu ya. Ini pengalaman dari kita kemarin. Jadi memang itu sedikit butuh perjuangan tentang memasukkan isu korupsi dalam TPPO. Kenapa? Itu kemarin terjadi pada saat harmonisasi kami dengan Kemenkumham. Karena dari Kemenkumham termasuk sebenarnya kawan-kawan dari Biro Hukum di sini karena masih ada Pak Dr. Rudi itu memang melihat bahwa ini merupakan dua isu yang berbeda gitu. Jadi harus dipisahkan. Jadi kemarin itu kita memang agak kesulitan tadi yang disampaikan Kak Ibu Emma tadi bahwa kita harus bolak-balik untuk meyakinkan orang bahwa kita sedang berbicara rangkaian kejahatan gitu, rangkaian kejahatan gitu. Nah, untuk memang kawan-kawan yang misalnya dari Kemenkumham gitu ya, kan teman-teman dari Biro Hukum misalnya, itu memang melihat ini dari perspektif yang terpisah. Jadi misalnya korupsi, Bu Ira ini korupsinya nggak usah masuk di sini karena korupsi itu ada undang-undang tersendiri gitu, ada perda sendirinya, misalnya regulasi sendiri. Jadi jangan dikaitkan karena ini tidak ada hubungan gitu. Jadi memang ini butuh sedikit perjuangan yang lebih keras lagi untuk membuktikan bahwa kita sedang berbicara tentang satu aktivitas yang berkaitan gitu karena kita mau memotret korupsinya gitu. Kalau kita memotret TPPO-nya saja, berarti kita memotret bentuknya gitu. Sementara kita di SPAK Indonesia melihat bahwa ada proses gitu yang lebih harus dipotret dari hanya sekedar praktek TPPO itu gitu. Yang membuat TPPO ini menjadi dampaknya lebih besar itu tadi bahwa korupsi. Sehingga ya untuk kakak eh, kakak Dewi Rana, eh, kalau misalnya ini akan dicek itu akan jauh lebih baik, apalagi kalau mau dilakukan advokasi lanjutan, apakah perubahan atau seperti apa gitu ya. Tapi kita memang butuh perjuangan yang lebih keras lagi untuk meyakinkan pihak-pihak bahwa korupsi itu tidak bisa dipisahkan dari kejahatan TPPO. Seperti itu. Ya, Kak. Terima kasih, Kak Ira. Ya, seperti yang tadi Boleh Kak boleh Ira. menambahkan? Oh iya, silakan Kak. Iya, Bu Ira. Saya tidak menyalahkan apa namanya hukum HAM, Kanwil Hukum HAM di sana maupun Biro Hukumnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Kita perancang itu kadang usulan kan kalau saya di Papua Barat itu untuk tingkat perda provinsi maupun pergub itu kan hasil akhirnya akan difasilitasi di Jakarta di Kementerian PHD. Kalau kita paksakan korupsinya masuk di perdanya, pertama, jangan sampai dia bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sudah atur double, nggak bisa. Akhirnya nanti asas hukum berlaku, Bu. Di mana kalau sudah diatur yang lebih tinggi, maka di perda ya batal demi hukum. Begitu. Jadi itu hanya sebenarnya masalah teknis penyusunan peraturan perundangan. Kalau kita di daerah memaksakannya juga sampai di Direktorat PHD, Produk Hukum Daerah Kemendagri, nanti dicoret, Bu. Gitu. Karena ini dua hal yang memang berbeda. Ranah korupsinya paham. Makanya tadi saya katakan tadi itu bahwa kalau dia sudah naik sampai di pengadilan, itulah tugas hakim untuk menemukan hukum, Bu. Begitu. Atau di tingkat kejaksaan maupun kalau itu dilaporkan ke polisi, polisi dan jaksa memang tidak harus menemukan hukum. Tapi di situ kan pengetahuan hukum mereka diuji. Ini bisa nggak ditarik ke ranah korupsi? Kan kira-kira begitu. Apalagi kalau ditarik ke ranah korupsi, nanti dilihat lagi nih nilainya berapa nih. Kalau sudah besar sekali, ya itu ranah KPK.
atau itu dilakukan oleh pejabat negara atau ASN, itu berarti ranah KPK kan? Kan gitu. Tapi kalau swasta ini mana nih? Oh berarti polisi, kewenangan polisi. Gitu. Kan sudah ada pembagian tugas antara polisi dan KPK, atau Bu? Gitu. Jadi ini sebenarnya masalah teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, Bu. Bukan berarti orang Kanwil Hukum HAM di sana atau Biro Hukumnya tuh menolak, nggak seperti itu, Bu. Itu hanya teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, ada hal-hal yang memang tidak bisa disimplifikasi, harus berdiri terpisah. Gitu. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Rudi. Ini kita sore hari ini luar biasa sekali ya. Kita belajar tentang TPPO dan juga belajar tentang piramida hukum di Indonesia gitu ya. Terima kasih Pak Rudi untuk sharing ilmunya. Oke, karena baik karena sekarang sudah jam 7 lebih begitu. Um, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ira yang udah luar biasa banget sore ini membersamai kita untuk berdiskusi bersama tentang korupsi dalam tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih Kak Ira. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak sekalian yang sudah menyempatkan hadir gitu ya bersama kita terus berdiskusi, sharing dan sebagainya. Semoga dengan adanya diskusi kita pada sore hari ini kita lebih semangat untuk berperan sekecil apapun itu untuk lebih peka lagi terhadap kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita, terutama yang melibatkan korupsi di dalamnya gitu. Uh, gitu aja. Mbak Maria tadi ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Mbak Maria? Sorry, masih di mute. Ini mohon maaf, saya nggak bisa buka ini kamera karena laptopnya lagi ngadat. Jadi saya cuma mau nambahin Mbak Dia bahwa bulan depan itu healing kita yang keempat akan diisi dengan topik monitoring dan evaluasi. Jadi bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi, apa kegunaan manfaatnya untuk kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan di organisasi gitu ya. Yang akan diisi oleh Ibu Lira. Beliau ini adalah dari kantor sekretariat KSP itu kantor sekretariat Presiden di tim Deputi 5. Jadi nanti itu akan menarik sekali karena topik ini penting buat kita semua ya, karena kita juga banyak dari kita kan melakukan berorganisasi juga. Ini mungkin bukan hanya di organisasi ya, bisa kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan kita yang lain gitu. Itu aja sih Mbak Dia. Oke, terima kasih Mbak Maria. Wah, nggak sabar nih ya sorry. bulan depan. Kalau ada teman-teman SPAK yang punya topik yang menarik yang ingin dibagikan, silahkan ya mengontak kami di SPAK Jakarta, bisa ke Mbak Dia, bisa ke Mbak Ika atau ke aku. Topik apa yang ingin diangkat nanti kita bicarakan sebelumnya gitu ya. Nanti kita bisa masukkan ke dalam list healing-healing di bulan-bulan yang akan datang. Ya, benar sekali. Jadi SPAK Indonesia punya kegiatan rutin per bulan setiap tanggal 20 gitu ya, kita namakan healing. Jadi setiap tanggal 20 kita akan melakukan webinar lagi kayak gini, Zoom, diskusi online Zoom seperti ini dengan topik-topik yang berbeda setiap bulannya. Untuk bulan depan seperti yang disampaikan oleh Mbak Maria, ada topik tentang MEL gitu yang pematerinya juga nanti luar biasa gitu. Jadi kakak-kakak sangat dinantikan untuk hadir gitu. Nah, ini dari Kak Ika untuk usul topik healing. Jadi kakak-kakak yang mau mengusulkan topik untuk kita diskusikan bersama bisa kontak ke nomor yang sudah ada di chat, yaitu di 0811 30 42 404. Oke, begitu ya. Dan juga jangan lupa untuk kakak-kakak dimohon kesediaannya untuk mengisi absensi melalui link yang sudah di-share juga dengan oleh Kak Ika di kolom chat Zoom. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kakak-kakak sekalian. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, sedang malam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pak Rudi, terima kasih. Pak Dede, Ibu Dede.
Mohon pamit, mohon izin live. Oke. Ya Kak Ira, terima kasih. Kakak-kakak terima kasih.